diketemukan sudah dalam kondisi meninggal. Untuk diketemukan tadi menurut Ibu Kapolsek itu ada di Kali Cilele Tenjo, daerah Bogor. Menyampaikan kita duka cita kepada pihak keluarga dari Saudara, setelah 8 bulan dicari, akhirnya Alvaro ditemukan pada hari Minggu sore 23 November 2025 kemarin. Dengan melibatkan anjing pelacak, jenazah Alvaro Kiano, bocah 6 tahun yang sejak bulan Maret 2025 lalu dinyatakan hilang, akhirnya ditemukan di bawah jembatan Cilalai, Desa Singabraja, Tenjo, Kabupaten Bogor. Polisi juga menemukan beberapa potong pakaian yang diduga milik korban. Usai ditemukan, jenazah korban langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Diduga dibuang di jembatan Cilalai. Jembatan Cilalai, alhamdulillah setelah 2 hari pencarian membuahkan hasil yang baik. Jadi alhamdulillah untuk korban sudah ditemukan, korban dilakukan otopsi. Komnas Perlindungan Anak Jakarta menyoroti tingginya kasus kekerasan dan anak hilang bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Kasus hilangnya Alvaro membuat Ketua Komnas Perlindungan Anak Jakarta Cornelia Agatha menegaskan pentingnya kepekaan masyarakat sekitar jika melihat ada tanda-tanda potensi kekerasan pada anak agar segera melapor. Tentunya memang banyak sekali kejadian ya, bukan di Jakarta saja, sebenarnya di seluruh Indonesia itu banyak sekali kasus-kasus kekerasan pada anak yang hilang gitu. Tentunya menurut saya memang kita nih harus ada, yang pertama adalah membangun awareness masyarakat ya, kepekaan kolektif ya, antara ya maksudnya masyarakat gitu, bahwa jika kita melihat ada tanda-tanda yang berpotensi ancaman yang terkait anak, itu tentunya kita harus peka dan tentunya kita bisa menghindari ya, sebetulnya sama-sama melindungi lah gitu. Delapan bulan pencarian yang dipenuhi harapan dan kecemasan berakhir tragis. Alvaro yang hilang tanpa jejak sejak Maret 2025 lalu akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Temuan ini bukan hanya mematahkan harapan keluarga, tetapi juga membuka tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya terjadi sepanjang Alvaro dilaporkan hilang. Tangis pilu keluarga tak tertahankan ketika kabar duka itu datang pada Minggu malam yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Kakek Alvaro, Tugimin, menyampaikan jika saat ini pihak keluarga akan melakukan tes DNA untuk memastikan jenazah yang ditemukan polisi adalah Alvaro. Sementara ibu kandung Alvaro yang bekerja di Malaysia masih dalam perjalanan pulang ke Indonesia usai mengetahui kabar kematian anak kandungnya. Anak saya, Arum itu, ya menangislah. Namanya kehilangan anak yang sudah hilang sudah diketemukan dan posisi dalam keadaan sudah meninggal. Gitu. Akhirnya kita juga hanya bisa
udah sabar, kita sabar. Mungkin ini ujian Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan keluarga supaya kita tabah. Kita doakan anak kita, kalau memang itu anak kita nanti dites DNA betul, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi penyidik terkait perkembangan kasus anak Alvaro yang hilang dan berakhir dengan kematian. Kapolsek Pesanggerahan AKP Seala Syah Alam bilang jika keterangan resmi nantinya akan disampaikan pihak Polres Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Namun Seala memastikan jika Alvaro telah ditemukan dalam kondisi meninggal di kawasan Jabodetabek. Lebih lanjutnya dari pihak Polres, karena yang menangani perkara ini dari pihak Polres yang akan memberikan status lebih lanjut. Tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duga cita kepada pihak keluarga dari almarhum. Perkaranya yang pasti masih di wilayah Jabodetabek. Kami untuk lebih detailnya semua itu nanti ada di Polres ya. Ya, untuk dipastikan kondisinya sudah meninggal dunia. Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun yang tinggal di Pesanggerahan Jakarta Selatan, dilaporkan hilang pada 6 Maret 2025 lalu. Keluarga menyebut, kala itu Alvaro pamit ke masjid untuk berbuka puasa dan melakukan sholat maghrib. Namun sejak saat itu, Alvaro tak lagi kembali ke rumah. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa perkembangan terkini terkait kasus hilangnya anak Alvaro yang ditemukan meninggal dunia? Sudah bergabung bersama kami Bapak Tugimin, kakek dari Alvaro. Selamat sore Pak Tugimin. Ya. Pak Tugimin, pertama-tama kami ingin menyampaikan. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Tugimin. Pertama-tama kami ingin menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas apa yang menimpa Alvaro, Pak Tugimin, dan mudah-mudahan keluarga juga diberikan ketabahan dan tentunya ini keprihatinan bagi kita semua, Pak Tugimin. Ya, Pak Tugimin. Amin, amin. Ya, Pak Tugimin, terakhir informasi yang bisa diperoleh keluarga seperti apa? Dan apakah keluarga sudah bisa memastikan bahwa jenazah yang ditemukan polisi itu adalah Alvaro, Pak? Untuk informasi ke saya itu belum bisa ditentukan karena apa? Karena informasi itu baru sebatas pemberitahuan bahwa Alvaro sudah diketemukan, namun belum kejelasan belum ada dan masih menunggu nanti tes DNA yang akan dilakukan oleh ibunya nanti setelah pulang ke rumah. Itu nanti langsung kita menuju ke rumah sakit Polri untuk mengadakan tes DNA. Setelah diadakan tes DNA, itu baru nanti ada kepastian bahwa itu Alvaro atau bukan. Kalau memang itu Alvaro, ya kita sudah bisa menerimanya dengan lapang dada dan mudah-mudahan Alvaro Kiano Nugroho ini mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibunda dari Alvaro sendiri saat ini belum ada di Jakarta ya, Pak Tugimin? Belum sampai ke rumah itu, dan mungkin dalam perjalanan, dan ini pun juga nggak ada kontak dari ibunya. Jadi kita masih menunggu kedatangannya di rumah untuk nanti akan mengadakan tes DNA-nya gitu. Pak Tugimin, saat jenazah yang memang diduga adalah Alvaro ditemukan oleh pihak kepolisian, apa saja yang ditunjukkan polisi kepada pihak keluarga? Dari pihak keluarga tuh ya yang ditunjukkan kepada kami hanya pemberitahuan aja, pemberitahuan bahwa Alvaro Kiano Nugroho sudah diketemukan, namun dalam kondisi meninggal dunia. Hanya seperti itu. Tanda-tanda yang lain itu juga belum ada diberitahukan kepada kami.
Artinya kami coba kembali mengkonfirmasi pihak polisi hanya dalam batas lisan memberikan informasinya, tapi dari pihak keluarga juga belum diperlihatkan langsung terhadap jenazah Alvaro, Pak Tugimin? Kemarin dengan Ibu Kapolsek saya diperlihatkan istilahnya kerangkanya aja dipoto. Dan baju yang diperlihatkan itu sudah kita suruh mengenalin, namun bajunya itu sudah mulai luntur, jadi kita tidak mengenalin bajunya gitu. Pak Tugimin, dari informasi yang beredar saat ini, Alvaro terakhir berada bersama keluarga pada bulan Maret 2025. Betul, saat itu akan menuju ke masjid. Apakah mungkin Pak Tugimin bisa kembali menginformasikan kepada kami saat itu kondisi Alvaro seperti apa, Pak? Pada saat itu tanggal 6 Maret itu dari pagi Alvaro itu masih tiduran di sofa karena tidurnya selalu di sofa. Dan saya pada waktu itu jam 12 itu ditelepon neneknya untuk menjemput ke rumah sakit RSUD karena paginya kontrol di RSUD untuk penyakit diabetes. Nah setelah itu Alvaro dengar saya nerima telepon itu, "Bapak mau kemana?" "Mau jemput mama." "Aku ikut, Pak." "Ya udah bangun kalau mau ikut," saya bilang seperti itu. Nah setelah itu kita keluar menyiapkan kendaraan untuk menjemput neneknya di rumah sakit RSUD. Nah, Alvaro ikut bonceng di depan. Enggak, setengah jam kemudian itu bolak-balik setengah jam sampai rumah lagi gitu. Nah setelah sampai di rumah Alvaro itu tiduran lagi di sofa. Nah setelah tiduran kira-kira jam 2 itu saya mau sholat zuhur. Alvaro itu minta dibikinkan susu. "Pak, bikinkan susu aku dong," gitu. Nah, lah kan puasa, Dek. "Anak kecil mah puasa setengah hari boleh, Pak," gitu jawabnya. Yaudah saya buatin. Saya buatin dengan memakai botol karena dia kan ngedot gitu, nggak mau pakai gelas. Nah, saya buatkan satu botol. Setelah itu dia tiduran lagi dengan megang HP. Nah, saya sholat zuhur. Ya. Gitu. Oke. Pak Tugimin, dari 8 bulan Alvaro dinyatakan hilang. Apakah dalam rentan waktu 8 bulan ini dari pihak keluarga pernah mendapatkan informasi baik itu dari pihak kepolisian ataupun dari pihak lainnya? Ya, kalau dari pihak kepolisian udah sering ya untuk memberikan informasi dan bahkan sering datang ke rumah untuk menanyakan kembali yang sedetail mungkin kepada anak-anak maupun kepada warga, bahkan kepada keluarga kita juga ditanyakan secara detail. Bahkan terakhir kemarin kalau tidak salah itu hari malam Sabtu, Ya. itu dari Respopolda itu juga datang ke rumah untuk menggali keterangan dari keluarga. Jadi kemarin keluarga semua diajak untuk istilahnya mencari tempat yang enak untuk berbicara, yang tenang. Kalau di rumah saya kan jalanan sempit dan terlalu rame gitu. Jadi akhirnya dibawa kita untuk mencari tempat dan kita berbicara sehingga ada keputusan dari hasil akhir untuk keputusan itu fix-nya pada saat itu diputuskan oh ini gitu. Pelakunya gitu. Pak Alvaro, mohon maaf Pak Tugimin, ini kan jenazah yang diduga Alvaro ini ditemukan di kawasan Tenjo Bogor. Apakah Bapak mengetahui apakah ada relasi atau keluarga atau kerabat yang memang tinggalnya di kawasan Bogor ataupun Tenjo ini?
Kalau saya nggak ada untuk keluarga yang tinggal di Tenjo Bogor itu. Tapi kalau keluarga ayah sambungnya Alvaro, itu si Alek itu, dia punya saudara atau adik itu pernah bilang mengatakan tinggal di Tenjo gitu. Keluarga dari ayah sambung Alvaro. Saat ini apakah Bapak mendapatkan informasi keberadaan dari ayah sambung Alvaro ini? Ini sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi apapun dari pihak kepolisian maupun dari pihak manapun, karena semuanya ini nanti akan dijelaskan dari pihak kepolisian semuanya gitu. Pak Tugimin, Gitu. selama 8 bulan pencarian ini, siapa saja yang membantu pencarian selain dari polisi? Ya, kalau untuk yang membantu pencarian itu dari warga pun juga membantu untuk mencari Alvaro, dan teman-teman itu juga ikut membantu, apalagi saudara-saudara kita yang dari jauh juga bisa membantu mencari Alvaro dengan cara nanti memberikan informasi keberadaannya di mana gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Tugimin. Sekali lagi kami dari keluarga besar Kompas TV kembali mengucapkan ataupun menyampaikan duka yang mendalam atas apa yang terjadi pada Alvaro. Selamat sore Pak Tugimin.